Kau pegang hidup kami Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Kau sanggup bangkitkan
never runs out on me. Your love will never fail apart. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, or never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love, oh your love, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau, Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Dan ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu, Jesus. Yes, God. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau pengharapan di dalam. We're grateful because you're the hope in our life. Karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang agung Tuhan. Lord, we are grateful, we are humble Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Bapa in this event, in this program. I choose to follow the star Tuhan. Kami tahu gak ada yang kebetulan kalau kami ada di tempat ini malam hari ini Tuhan. Kami percaya akan ada banyak hal yang akan Kau singkapkan untuk setiap dari kami Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kami pribadi, tapi kami percaya Tuhan ini akan Kau pakai dengan sedemikian rupa Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, untuk menjadi berkat untuk begitu banyak orang Tuhan, for our city Tuhan, untuk kota Bandung Tuhan, for our nation Tuhan, untuk Indonesia ya Bapak. Kami percaya gak akan berhenti di sini Tuhan, gak berhenti di kami, tapi akan ada ripple effect-nya Tuhan, akan ada gemaknya Tuhan Yesus. And we're just excited Tuhan to witness the goodness of God yang akan Kau tunjukkan Tuhan, yang akan Kau reveal di dalam kehidupan setiap dari kami ya Tuhan. Mengucap syukur untuk para pembicara Tuhan malam hari ini yang udah Engkau berikan wisdom Tuhan, anointing Tuhan, hati Tuhan Yesus untuk mereka mempersiapkan Tuhan something that is powerful Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini semua dari kami memiliki hati yang terbuka, kami siap untuk menerima sehingga apapun yang mau disampaikan oleh para pembicara kami Tuhan sungguh akan ditaburi tanah-tanah yang siap untuk menerima, tanah-tanah yang subur Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami menyerahkan the rest of this event into your hand. We know that you are in control over everything. We pray for good internet connection Tuhan Yesus, semuanya dilancarkan, semuanya dibuat aman, baik Tuhan. Kita bisa menyelesaikan acara malam hari ini tanpa kendala satu apapun. We thank you, we love you Jesus, we honor you. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen.
Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara I Choose to Follow the Star. Nama saya Michelle Efrin. Saya adalah Kids Pastor dari IFGF Bandung. Senang sekali bisa bertemu dengan semuanya malam hari ini. Sebelum kita akan mulai acara ini, kenapa judul acara ini dibilang I choose to follow the star? I choose to follow the star. That means I choose to follow God's plan. I choose to follow Jesus. Dan kita percaya apapun yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu adalah hal yang baik. Firman Tuhan di Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hari ini kita akan berbicara dan akan mendengarkan dari dua orang wanita yang luar biasa banget, yang mereka choose to follow the star, rencana Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan mereka. Pada sesi yang pertama, kita akan bertemu dengan Ibu Irene Rijab. Sebelum saya melanjutkan lagi, kita akan melihat sebuah presentasi video dari Zoleka. Baby, don't you dare look down. Let's you and I get lost in the same direction. Running and we can't be found. We're changing atmospheres. Keep running, running, running till we find it. Running, running, running till we find it. Running, running, running till we find it. Wow, oke. Kita mau welcome Ci Irene Rijab. Mungkin boleh kasih applause-nya, kasih heart-nya di layar. Selamat malam, Ci Irene. Selamat malam, Pastor Michelle. So Selamat good malam to see semuanya. you malam hari ini. Ya, nice to meet you all. Oke. Nah, jadi Ci Irene ini adalah seorang sosiopreneur serta jantung dan hati dari Zoleka. Zoleka ini adalah sebuah brand bisnis yang tidak hanya sekedar menjadi bisnis, tetapi juga peduli dengan pilar-pilar sosial dan mendukung banyak sekali kegerakan sosial. Mungkin untuk kita mulai, kalau boleh mungkin Ci Irene bisa cerita sedikit Zoleka itu apa sih, Ci Irene? Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini untuk dapat berbagi di acara I Choose to Follow the Star. Ya, perkenalkan saya Irene Rijab selaku founder dari Zoleka, di mana Zoleka itu adalah tempat pemberdayaan anak berkebutuhan khusus, sekaligus menjadi jembatan untuk memperkenalkan karya mereka kepada pasar. Oke, sebetulnya yang malam ini saya tertarik banget adalah pengen tanya sama Ci Irene gitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi latar belakang Ci Irene untuk memutuskan masuk dalam pelayanan yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus? Karena ini kan sebetulnya pelayanan yang bisa dikatakan jarang ya. Dan apa sih latar belakang Cici akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam pelayanan ini?
Ya, awal mulanya itu di tahun 2020 pas pandemik itu memang saya udah mulai bergerak di sosial yang berkaitan dengan kaum tersisih atau marginal. Dan awal tahun 2021 saya masuk ke dalam special child di dalam empowering mereka. Sebenarnya ini semua bukan satu kebetulan, bukan saya yang memilih juga. Terus terang kalau boleh dibilang saya yang mendapat honor dari Tuhan yang dipilih untuk mengerjakan ini semua. Dan itu semua tentunya dikonfirmasi atau diperkuat dari firman Tuhan yang saya dapat sebelum saya mengerjakan ini semua. Nah, sebelum saya masuk di dalam ini, saya bertanya kepada Tuhan, apakah benar ini pelayanan saya? Karena saya tahu ini bukan perkara yang mudah gitu. Dan saya mendapat satu konfirmasi dari Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 9 ayat 2 sampai 4, di mana yang berkata, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Dan jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, pada saat saya mendapat ayat ini, saya sempat merenung dan ayat ini berbicara buat saya. Ya, pada saat itu yang saya dapat pemahaman adalah ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di dalam orang buta ini, atau bisa diartikan orang buta ini sangat spesial, dipilih Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan pekerjaan Tuhan di dalam dia. Nah, yang kedua, lewat anak berkebutuhan khusus ini, Tuhan juga mau bekerja secara khusus buat kita yang masuk di dalam pelayanan itu, di mana kita menghadirkan Tuhan Yesus atau kita sebagai utusan atau wakilnya Tuhan. Nah, itu yang saya dapat pada saat saya membaca ayat ini. Nah, pada saat berjalan sampai sekarang, memang bukan perjalanan yang mudah terus terang, tetapi pada saat saya down, Tuhan mengkonfirmasi, mengingatkan saya dengan beberapa ayat-ayat yang lain, sehingga itu terus yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Ayat-ayat yang lain seperti di dalam Mazmur 82 ayat 3 sampai 4, yang berilah keadilan kepada orang yang lemah, kepada anak yatim piatu, bela hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Dalam Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Tuhan yang memilih engkau untuk maksud penyelamatan dan juga untuk membuka mata dan mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah, ini beberapa ayat yang sering saya dapat pada saat saya down. Nah, kalau saya juga secara duniawi atau saya berbicara kadang-kadang di dalam marketplace, banyak juga hal yang orang-orang bertanya dalam kenapa alasan saya mengerjakan ini. Di samping daripada ayat-ayat yang saya dapat dari Tuhan, tentunya dari saya pribadi ada rasa kepedulian terhadap mereka. Itu sangat kuat di dalam diri saya, yang saya rasakan kepedulian terhadap mereka. Dan rasanya ingin untuk dapat membantu mengembangkan bakat yang mereka miliki. Adanya rasa ingin untuk dapat membantu mereka untuk bisa mengembangkan bakatnya. Walaupun mereka mempunyai keterbatasan, tapi itu bukan menjadi satu hambatan atau alasan yang supaya mereka tidak bisa berkarya atau berdaya guna. Itu selalu yang menjadi dasar buat pribadi saya. Dan ingin juga saya membangun kepercayaan diri anak-anak ini, termasuk keluarganya ataupun orang tuanya. Terus mematahkan stigma negatif. Selama ini masyarakat selalu perdebatan kutuk, dosa, atau apapun. Seperti yang di dalam kembali. I want to break the stigma about the curse. The debate about whose sin is this? So the kids are like that. We're in the society's selalu perdebatan kutuk. all people around them will talk badly.
whose fault is it? berpikir secara So I think pikiran saya ya dengan mematahkan stigma negatif ini gimana I want to break that dengan stigma pembuktian gitu. about thinking, Dan yang terakhir and tentunya this can be break membantu with the mereka proof menjadi seorang pribadi yang onto the how onto build daripada to saya be a mengerjakan good ini, person, Michelle. good person. Wow. Jadi kalau saya lihat ini satu panggilan yang nggak main-main ya, Ci Ren. Wow, Karena I kalau see kita that this is bicara dengan berkebutuhan khusus not a itu common luas calling. banget, dan orang And bilang this pun maksudnya itu this range-nya thing very wide. spektrumnya juga sangat jauh sekali gitu kan ya. Tapi untuk ngambil satu tindakan yang nyata untuk menolong anak-anak ini itu Take this one real action. gitu. And I really respect you. See about them. I really respect Itu you. panggilan Tuhan gitu. It's an honor. Actually, it's an honor for me. This calling. It's an honor for me. So that's so true. That's so true. Bahwa maksudnya pada saat Tuhan panggil kita untuk melayani, Yeah, I itu felt that when God tapi betul-betul called you, it's not a burden. kita, dan it's truly an honor kita masih bisa melayani It's Tuhan. really an honor Ini adalah dalam satu scoop yang to be betul-betul to be luar biasa working banget God's gitu. Nah, purpose. Ciren, sekarang kalau kita bicara tentang anak-anak Now we were talking about the lapangan special ya, needs Ci, kids. di lapangan gitu, maksudnya karena kalau yang saya tahu gitu, kalau saya ngobrol dengan orang tua murid gitu, maksudnya mereka juga I will talk to struggle gitu them. untuk menemukan seandainya They have struggled untuk to mencari find even school, yang tepat a atau good pertolongan school, a seperti good apa therapy for them, for the karena special kalau kids, orang bicara special needs lengket, kids. mereka sudah menyadari gitu anaknya ini butuh They tapi they tidak semua orang they know that their kids have a specialty, they need a special treatment, financial juga untuk membawa anaknya ke but sana, they ke cannot sekolah, really dan afford sebagainya financial. gitu. Nah, kalau saya boleh tahu gitu saat ini If bagaimana I sih kondisi want to know, anak-anak berkebutuhan khusus saat ini? how do you Jadi suggest tipsnya to dibagikan untuk mereka apakah facilitate sebetulnya ini special sudah needs? terpenuhi atau emang kayak tadi gitu butuh extra effort yang dimana mungkin tidak semua orang punya privilege untuk ke sana gitu. Terus terang, saya bersama Soleka tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Dari awal mulanya pada saat saya mengerjakan ini, saya sangat memahami banget. Oleh sebab itu kita butuh movement atau juga mitra-mitra yang lainnya. Dan setelah 1,5 tahun di dalam saya berkecimpung bersama anak-anak berkebutuhan khusus, dan kami dari awal tuh bermitra dengan PKBM Puspa Terang Nusantara. I partner up with Untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, jadi our partner where I have the opportunity to help this special needs kids. Praktikalnya kayak gitu. They help out with practical, help out with the practical. In this 1.5 year, thank God their help got a positive feedback from the people. And we are working together, not only in just us, but some other community. And also to the Down syndrome community. And so like not, it's only touched the tip of it. PKBM Terang Nusantara ini ataupun juga di Snowdrop, tetapi mereka bingung nih, udah misal contohnya menggambar, mereka sometimes they gantung aja atau cuman digeletakin aja sebagai terapi mereka, tetapi sama Soleka kita berusaha untuk memaksimalkan gambar mereka ini dengan kita mendigitalisasi tanpa merubah banyak desain mereka, sehingga desain mereka masih dikenalin oleh anak-anaknya, dan kita coba pasarkan sehingga mencoba untuk membangun satu awareness masyarakat atas anak ini. Oke. Nah, sekarang Ciren, kalau tadi kan maksudnya ini udah ada wadahnya, ya kan? Kemudian juga ada mitra-mitra yang bisa dikatakan mereka juga membutuhkan support financial, ya kan, untuk memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak ini gitu. Nah, so far maksudnya mungkin Ciren bisa sharing gitu, apa yang sudah kisah-kisah mungkin yang nyata, misalnya ada
keluarga manakah mungkin dengan latar belakang mereka, dengan pergerakan yang sudah ada ini, dampaknya seperti apa saat ini? Jadi selama 1,5 tahun ini terus terang memang Zoleka sendiri berkomitmen dengan PKBM Puspa Terang Nusantara juga terhadap orang tua muridnya. Setiap karya anak-anak ini yang kita bantu pasarkan, kita memberi kontribusi balik buat mereka dengan tujuan mereka bisa membantu mereka ya biaya terapi. Walaupun sampai saat ini belum terlalu sesuai mungkin dengan ekspektasinya, tetapi kita terus berusaha untuk terus membangun satu marketing, promosi, pokoknya anak-anak ini dilibatkan di setiap ada event apapun juga. Nah, itu yang dikerjakan Zoleka sampai saat ini adalah memberikan satu kontribusi atas penjualan karya anak-anak ini. Jadi di lain pihak lagi, dengan Zoleka sebagai mungkin pionirnya, ada juga brand lain yang mengikut. Dia mengendorse salah satu anak yang dari yang kita di dalam anak didik kita, dan dia juga memberikan satu kontribusi atas penjualan produknya. Misalnya dia memakai nama anak ini sebagai brand dia, dan dia berkomitmen memberikan kontribusi setiap penjualan daripada produknya. Nah, dari awal pun memang sebenarnya saya berkeinginan biar ada brand-brand lain atau pihak-pihak lain yang bisa melihat dengan apa yang pergerakan Zoleka, sehingga mereka bisa mengikuti dan membantu juga anak-anak ini. Jadi kembali saya bilang, Zoleka tidak bisa bergerak sendiri, dan Zoleka juga tidak mau bergerak sendiri, dan Zoleka hanya sebagai contoh buat pihak-pihak lain mungkin bisa bersama-sama untuk meringankan beban mereka. Right. Dan kalau yang saya lihat juga kayaknya sekarang untuk kondisi anak berkebutuhan khusus ini juga sudah cukup menarik perhatian dari pemerintah juga ya, betul ya, Ciren ya? Yeah. Kayaknya tahun-tahun ini, kalau mungkin kalau kita bicara mungkin 20 tahun yang lalu gitu, mungkin ini merupakan suatu hal yang tabu gitu kan, sehingga banyak anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip telat mendapat support dan telat mendapat pertolongan, sehingga mereka mungkin nggak bisa maksimal jadinya gitu kan. Tapi sepertinya dengan kondisi yang saat ini, di mana sudah mulai timbul ada kegerakan di mana-mana, anak-anak ini tetap punya masa depan, anak-anak ini tetap mereka bisa bermimpi, mereka bisa hidup mandiri gitu ya. Dan dari sisi keluarga juga mereka nggak perlu kayak merasa takut terbebani seumur hidup gitu kali ya. Iya, benar. Begitu. Karena terus terang dengan apa yang kita kerjakan, saya juga mendapat feedback dan kesaksian dari orang tua ataupun keluarga anak-anak itu yang membuat saya sangat sukacita. Mereka memberikan satu respon yang sangat positif, dan mana mereka bisa melihat kalau anaknya juga bisa berkarya dengan support daripada kita ini gitu loh. Udah otomatis mereka tidak bisa istilahnya mandiri karena dengan keterbatasan mereka, tetapi mereka bisa di mana ada kita yang mensupportnya. Dan seperti yang bulan lalu di mana Zoleka diundang dari PKBM Terang Puspa Terang month pada saat mereka we have support from the organization. We have the accreditation from the government. Berbicara dengan pihak akreditasi ini mengenai apa yang dikerjakan Zoleka bermitraan dengan Puspa Terang Nusantara. We partner up with the educational constitution, and we give grade about that. So I think mungkin kalau kita yang malam hari ini mungkin ikut so if we are joining the saya mungkin bukan bagian dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan, if we think that we are not part of the parents with disability, with the special needs kid, and how to support them, not only mental support but some others support about how we can support them. Thank you so much, Ciren. Very inspiring. I'm glad you choose
to follow the star. I'm glad you choose untuk betul-betul memilih apa yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa anak-anak ini tetap anak-anak yang spesial di mata Tuhan ya. Thank you so much, Iren. You're welcome, Pastor Michelle. Oke. Nah, malam hari ini kita juga not only diperlengkapi dengan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa kerjakan di marketplace gitu. Tetapi malam hari ini juga kita akan mendengar dari seorang sosok yang dia menjalani sebagai seorang ibu, memiliki anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia juga choose to follow the star, melihat bahwa seluruh rangkaian yang terjadi dalam kehidupannya ini betul-betul adalah rencana dari Tuhan. Dan I had the opportunity untuk secara pribadi sit dan ngobrol selama 3 jam dengan Pastor Judith, and ini betul-betul adalah waktu yang buat saya waktu yang luar biasa, di mana saya betul-betul melihat ada seseorang yang choose to follow God. Betul-betul saya ingat perkataan Pastor Judith waktu kita bertemu, waktu itu Pastor Judith bilang begini, kalau itu baik tapi itu bukan dari Tuhan, saya nggak akan ambil. Tetapi walaupun itu tidak sepertinya kelihatannya nggak baik, tapi kalau itu dari Tuhan, saya akan nurut dan saya akan ambil. So, tanpa berlama-lama, please welcome Pastor Judith Halim. Thank you, Pastor Michelle. Terima kasih IFGF Bandung, Ibu Nav, and of course Ibu Iren dan Pastor Michelle yang sudah mengizinkan saya di sini untuk membagikan firman Tuhan. Shalom semuanya, apa kabar? Greetings to you from Jakarta. Biasanya base saya ada di Singapura, tetapi kebetulan 3 minggu ini saya ada di Jakarta. Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kemenangan. Di mana ada hadirat-Mu, di situ ada kesembuhan. Satu-satunya yang kami inginkan malam hari ini ya Tuhan, buka mata, hati, dan telinga rohani kami. Biar kami mengenal Engkau lebih lagi. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang mengenal Engkau, mereka akan menjadi kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Inilah keinginan kami satu-satunya malam ini, agar setiap kami mengenal Engkau lebih lagi, agar kami menjadi orang-orang yang kuat dan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang menerima kami katakan amin. Amin. Oke, apa yang bisa kita lakukan jikalau kita memiliki anak spesial? What can we do? Oke, sedikit tentang apa yang saya lakukan, dan semua ini saya berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus yang sudah memampukanku. Oke, saya punya anak spesial, namanya Joel. Hari ini Joel sudah 28 tahun. Semua kemuliaan kuberikan kepada Tuhan. Joel dilahirkan dengan jantung yang bocor 3 lubang, otaknya rusak, dan dia juga Down syndrome. Oke, namanya adalah Williams syndrome. Apa sih Williams syndrome? Ada terjadi penghapusan kromosom 7 di dalam tubuhnya. Jadi sewaktu dia dilahirkan itu 3 komplikasi yang cukup gawat. Dokter bilang dia tidak akan hidup, dia akan mati, dia tidak bisa lewat 3 bulan ya. Dan dokter juga bilang walaupun jikalau dia bisa hidup, dia akan seperti orang kerdil. Tetapi saudara dan saudari, hari ini saudara bisa melihat Joel, dia baik-baik saja, dia independen, dia sudah kerja, dan dia kerja sejak sewaktu dia 18 tahun ya. Jadi sekarang itu dia udah kerja 10 tahun.
Semua kemuliaan kuberikan kepada Tuhan. Jadi apa yang tidak memungkinkan bagi dunia sangat memungkinkan bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Amin ya. Oke, saya punya restoran di Singapura. Olivine itu ada di Marina Link B1-17. Di restoran saya melatih banyak sekali anak-anak spesial and I also employ them. Jadi artinya mereka adalah staf permanenku, setiap bulan digajiin dan mereka juga sudah bekerja cukup lama. Oke, apalagi saudara, saya juga punya anak yang saya ambil ya. Oke, di luar saya punya banyak anak, tetapi ini anak khusus saya udah ambil, udah masuk ke dalam kakak saya. Oke, anak spesial juga. Oke, ini otaknya agak rusak. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia sama sekali tidak bisa berbicara, dan dia jalannya juga begitu. Oke, sewaktu saya mengambil dia itu usianya 15 tahun. Tetapi hari ini dia sudah 21 tahun. Oke, karena dia adalah orang Indonesia, saya tidak bisa mengganti warga negara dia. Jadi kalau dia di Indonesia, dia dijaga oleh keluarga anak angkat saya, yaitu juga pendeta Pastor Stephanie family. Pastor Stephanie juga hadir di sini dan saya juga kadang-kadang akan membawa dia di Singapura. Jadi saudara bisa melihat Joy baju warna merah. Ya, Joy sekarang sudah 21 tahun. Oke, saya juga melayani anak-anak spesial. Minister for Special Children in Indonesia. They consider cukup parah. Jadi mereka are tidak quite bisa severe case. mereka They tidak cannot bisa walk. bergerak. Jadi yang They cannot khusus move. seperti ini, apa yang saya lakukan? And the Saya special needs, what I do, mendukung secara I can only moral, support them menguatkan by mereka, moral. mendoakan mereka, mengunjungi I can mereka, strengthen them. dan yang I pasti can visit them. juga adalah secara finansial menolong mereka. Oke, tema support them hari financially. ini adalah Okay. we choose to follow. Our theme for today is What is your star? Okay, this is my star. Okay, successful transformation, assured result. Okay, apa sih transformasi yang terbukti telah berhasil? Oke, maksudnya apa sih? Artinya, apa yang mau saya bagikan kepada saudara-saudari hari ini, rumus yang akan saya bagikan bukan cuma sekedar teori, tetapi ini not just theory. adalah suatu metode, suatu rumus yang But this is a sesuai method. dengan Alkitab. This is Dan an equation ini sudah that's terbukti very dan biblical. berhasil, dan And this transformation is already sudah proven. It's dampak successful. yang saya sendiri It secara brings pribadi impact. pelajari, jalanin, It brings dan impact. praktekin selama 28 tahun ini. Jadi sekali already lagi practiced it bukan cuma for sekedar almost 28 years. but I call it It's not holistic only theory, but this is a holistic, ya, yang bisa application. saudara lakukan and you setiap can hari. all Saudara do it praktekkan every setiap single hari. day. Jikalau saudara mempunyai anak You can spesial, do it oke? if you have Ataupun special jikalau children. Anda mau Or belajar bagaimana if you Anda want to bisa learn terlibat dalam pelayanan. and how you can involve in the ministry with special children. Don't So, forget, don't forget, ambil take your kertas pen, sebelum disia-siain, take your notes, biar saudara prepare your notes so you benar-benar can belajar. really Bisa saudara learn lakukan. Apa yang what saudara you can anggap do, bagus, jangan what we can make lakukan. better. Oke, ada 3 hal yang menjadi bagian kita. Oke, ulangin There ya. are three things. Bagianku. Ayo sama-sama biar There nggak are three ngantuk. things that Oke. become our part. Let's just say our part. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, nanti kalau ada yang mau jawab bisa langsung unmute. Oke, 3 rumus kemenangan. Oke, yang pertama, you Three need to know who winning equation. and who First, are not. you need to know what they are. Siapa mereka You need to understand yang who are sesungguhnya. they. Oke, ayo sama-sama kita Truly you lihat have to understand who are they. 64 ayat 8. Ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami.
kami adalah tanah liat dan engkau adalah pembuat tembikar. Kita semua dibentuk oleh tanganmu. Saudara, sama seperti kita, mereka diciptakan. Ini loh saudara, mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti setiap kita manusia yang kelihatan biasa. Oke, setiap kita diciptakan Tuhan kan. Anak spesial juga adalah ciptaan Tuhan. Oke, saudara, ingat ya garis besar yang satu ini. Anak spesial juga adalah ciptaan Tuhan. God make them. Oke, ya. Dan God never make mistake. Banyak sekali orang berpikir seperti ini. Banyak sekali orang menganggap anak spesial adalah suatu ibaratnya produk gagal. Adalah suatu kesalahan. Entah itu kesalahan orang tua, entah itu kesalahan nenek moyang, entah itu kesalahan makan obat, atau dan yang lain sebagainya. Saudara, anak spesial bukanlah suatu produk yang gagal, yang kurang sempurna. Mereka bukanlah kesalahan. They are not a mistake. Mereka sama seperti kita. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan ingat sekali lagi, God does not make mistake sewaktu Dia menciptakan anak spesial. Oke? Ayo kita lihat ayat berikutnya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya saudara, mengenai kamu. Dan ini juga termasuk anak spesial. Termasuk juga anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Apakah mungkin ada rancangan yang baik yang akan hadir di kehidupan anak spesial ini? Rancangan baik semacam apa? Masalahnya terletak di sini. Apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Dan apa yang baik di mata dunia belum tentu baik di mata Tuhan. Sewaktu dunia melihat anak spesial, mereka serentak berkata, itu tidak baik. Kenapa itu tidak baik? Karena mereka beda dengan kita. Saudara, lihat, apa yang beda biasanya tidak akan diterima dengan baik. Apa yang berbeda selalu dianggap aneh. Oke, jadi sewaktu manusia biasa melihat anak spesial dengan serentak, dengan satu persetujuan, mereka berkata ini mereka beda, ya, mereka tidak akan terima dengan baik. Tetapi saudara, sewaktu Tuhan melihat special child, hasil dari ciptaan Dia, He say, this is good. Ayo ulangin, kalau mau unmute bisa. This is good. This is good. Is good. Karena setiap ciptaan Tuhan adalah baik. Saudara, sama seperti Tuhan memiliki rancangan di dalam kehidupan kita, Tuhan juga memiliki rancangan untuk kehidupan mereka. Secepatnya kita sadar akan hal ini, secepatnya kita akan mulai bekerja sama dengan Tuhan. Sewaktu aku sadar akan hal ini, aku mulai melihat anakku yang spesial ini dengan sudut pandangan yang berbeda. Dan sewaktu pandanganku terhadap anakku berubah,
dia juga berubah membaik. Dulunya aku merasa memiliki anak spesial adalah suatu beban. Tapi sekarang aku baru sadar mereka adalah berkat, bukan beban. Mungkin Anda bertanya, gimana ya Pastor? Kok beban bisa jadi berkat? Ayo sama-sama kita lihat Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, dan Dia yang membentuk kamu sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, yang membentangkan bumi. Siapakah yang bersamaku? Sewaktu aku sadar, Tuhanlah yang membentuk anakku dari sejak dia masih ada di dalam kandunganku. Dan Tuhan mengenal dia sebelum bahkan aku mengenal dia. Tuhanlah yang mengenal dia terlebih dahulu sebelum dia keluar Oke, saudara? Dan yang Tuhan katakan, dia memiliki rancangannya di dalam kehidupan anak spesial ini. Sewaktu aku sadar akan hal itu, doaku mulai berubah. Aku tidak lagi berdoa, bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa ini harus terjadi di dalam kehidupanku? Sebaliknya, doaku, show me God, what is your plan? Since you say that you have a plan, show me so I can cooperate with you. Tunjukkan kepadaku Tuhan, apa rancanganmu? Engkau berkata engkau punya rancangan kan? Engkau berkata engkau punya rencana kan Tuhan? Tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa bekerja sama denganmu sampai aku melihat anak ini berjalan di dalam dan sesuai dengan rancanganmu. Saudara, dulu aku sering merasa hidupku ini tujuannya adalah untuk menolong anakku yang spesial. Tetapi waktu berjalan 28 tahun dan aku semakin sadar karena ada anak ini, aku baru bisa menggenapi dan menjalanin apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanku. Ayo sama-sama kita lihat di Mazmur pasal 127 ayat 3. Oke, ada beberapa versi yang saya tayangkan. Oke, versi Alkitab bahasa Indonesia, jikalau saudara baca, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, versi ini ada terjadi pengenceran dan kesalahan sewaktu diterjemahkan, dan itu cukup gawat ya, yang membuat semua orang Makes everyone versi yang tepat adalah the Indonesian version. nggak ada lelaki. Oke, ayo tolong ulangin yuk bersama dengan aku biar nempel di hatimu. Nggak ada lelaki. Indonesian true version about this. Ayo dong, nggak ada lelaki. Ayo, siapa yang mau ini loh? Saudara bisa baca sendiri loh. Anak-anak, oke, nggak ada lelaki, oke, ya. Artinya apa sih? Di sini dikatakan setiap anak adalah There is no words about Tuhan. Oke? son, Sesungguhnya anak not a mention about the gender in that Tuhan. verse. Dan buah Every kid adalah that it God's. upah. Artinya apa sih saudara? Setiap anak. What mau does this mean? laki, Every mau child, anak perempuan, dan itu juga whether termasuk it's anak a boy or spesial. girl, and Oke? also special needs kids, Bukan cuman lelaki not only doang. boys or sons like the Indonesian versions. Ayo, bukan cuma Come on. lelaki doang loh. You gotta Sama understand that. Tuhan. Oke. Siapa Not mau only mendengar sons. kataku? Ayo Who biar wants to repeat what I nempel said di so that hati. you can remember, you can Ayo dong, really ada yang mau ulangi
think about in your heart and your brain. Bukan cuma sekedar anak-anak lelaki. Ayo. Bukan sekedar Bukan anak-anak laki. sekedar anak-anak laki. Nah, begini dong biar Yes. semangat, biar aku tahu nggak ada yang tidur di sini ya. Oke. Jadi Yes, response to me, so I know that you're not. Everyone's listening to me. Whether it's a special needs kids, girls or boys, it's everyone's God's made. Milih-milih, tidak usah sedih kalau punya anak lelaki atau tidak punya anak lelaki. Kalau Yeah. cuma dikasih anak perempuan If tidak. you're only given girls, given a daughter, they're all Amin. Amin. valuable in God's eyes. Amen. I don't know why in the Indonesian version it's only mentioned about the sons. Missing in translations, it's quite a Ada 80 orang ya di sini ya. Setelah engkau tahu kebenaran ini, crucial thing. kasih tahu semua Come on. teman-temanmu. Now that you know that Ya, tolong kasih this tahu semua version, teman-temanmu. you should Jadi, saudara, tell all the engkau harus people. tahu, You should know. mereka adalah Come ciptaan on. Tuhan yang berharga. They're all a valuable creature. They're all a valuable person. Tuhan memiliki rancangan And bagi mereka. Dengar baik-baik saudara, mereka bukanlah kutuk, tetapi mereka adalah karunia. Mereka bukanlah beban, tetapi mereka adalah berkat. Jikalau sedunia menolak mereka, boleh enggak permintaan dan permohonanku, setidaknya kita loh yang melahirkan mereka. Kita loh yang jadi orang tua, merubah cara kita berpikir dulu. Yang satu ini, perubahan harus dimulai dari kita. If you are a parent, jikalau engkau juga tidak diinsyafkan oleh fakta ini, how are you going to change the world? Saudara, perubahan dimulai dari engkau dan aku. Kita harus merubah cara kita berpikir dan mau bersedia tunduk kepada Tuhan. it to bow before God. Depresi karena anak ini. Tuhan bertanya kepadaku, When I got depression about "Is she a this, burden to you?" Dia beban bagi and God said, "Is he a burden to you?" Of course she's a burden to me. Tuhan, you nggak tahu. Mau mendidik Of course, it's a burden to me. itu sangatlah berat. Yeah, it's a very hard thing to do Bawa mereka pergi. to be parent. Semua orang melihat dia dengan pandangan mata yang When I berbeda. take them out, everyone will look. What about if I tell And you God said, they are "What about special?" Gimana if I tell you they're kalau special?" mereka spesial? And God say, why do you think the world call them special child? Because they were special in my sight. Itu kata Tuhan. Tuhan loh, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan menamakan mereka. Ini anak spesialku. Bukankah itu suatu hal yang sangat berarti dan sangat berharga? Nah, setelah kita mengerti mereka adalah anak spesial di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Oke. Yang kedua, do your best. Oke. Lakukanlah yang terbaik. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, oke, lakukan apa dulu, Pastor? Yang terbaik itu seperti apa? Oke, ada 3 hal. 3 hal yang harus engkau lakukan. Dan juga ada 3 hal yang tolong jangan pernah lakukan. Oke, saya membahas dulu ya 3 hal yang engkau harus lakukan. Yang pertama adalah accept them fully. Accept them as who they are. Jangan pernah berpikir engkau mau merubah mereka, merubah bentuk mereka.
Sebelum itu bisa terjadi, you need to be able to accept your portion. Terima bagianmu. Terima ini porsi yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan berkata kepadamu, ini loh anak spesial. Aku titip ya buat kamu ya. Aku titip. Bisa nggak engkau terima? Bisa nggak engkau berkata, Tuhan, oke, aku terima porsi ini. Janganlah berbantah ataupun melawan kehendak Tuhan. Rendahkanlah hatimu dan nunduklah kepada Sang Pencipta yang berdaulat, yang menciptakanmu dan menciptakan anak spesial ini. Jangan lagi bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ayo sama-sama kita lihat Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Tidak, jangan katakan itu. Siapakah Anda, seorang manusia biasa, untuk berdebat dengan Tuhan? Haruskah makhluk yang diciptakan berkata kepada yang menciptakannya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Jika seorang pembuat tembikar membuat tempayan dari tanah liat, bukankah dia berhak menggunakan sebongkah tanah liat yang sama untuk membuat satu tempayan sebagai hiasan dan yang lainnya untuk membuang sampah? Saudara, kunci kemenanganmu terletak di sini. Your victory is key. To accept your portion. To accept them as who they are. Do not try to change them. Do not try to a plastic surgery, and you're gonna destroy them, and you're gonna destroy yourself. Jika selama ini doamu adalah why me God? Why him God? Why her God? Kenapa Tuhan? You need to change it to be it unto me according to your will. Biarlah terjadi di dalam kehidupanku sesuai dengan kehendak dan rancanganmu Tuhan. Secepatnya orang tua berubah, secepatnya engkau akan melihat anak spesial ini akan menjadi lebih baik. Percayalah kepada perkataanku yang sudah kujalankan selama 28 tahun. Bukan cuma mendidik anakku sendiri yang spesial, tetapi mendidik banyak sekali orang-orang yang spesial. Oke, yang kedua, what can you do? What must you do? Nurture them. Ayo kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu ditugaskan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketahuilah dengan pasti bahwa dari Tuhanlah, bukan dari manusia, kamu akan menerima upah sesungguhnya. Ini janji Tuhan loh. Engkau akan menerima upah sesungguhnya. Sebab Kristus adalah Tuhan yang sedang kamu layani. Lakukanlah yang terbaik untuk mengasuh, untuk melatih, untuk mendidik anak itu. Jangan dibiarin. Banyak sekali orang tua begitu memiliki anak spesial, dibiarin. Semua mbak. Oke. Saudara, kita tidak boleh malas. Kita loh yang harus bertekun mendidik, melatih, dan membantu karakter mereka. Jikalau engkau melakukan hal itu, suatu hari engkau akan memetik buah hasil dari ketekunanmu. Jikalau engkau tidak menyerah, jikalau engkau tidak pasrah, jikalau engkau tidak malas-malas.
Banyak yang bertanya kepadaku, pastor anak kamu ya Joel ya, kok kayaknya semua serba bisa. Kok kayaknya bisa mandiri, bukan cuman bisa kerja, dia bisa naik MRT sendiri, padahal dulu otak rusak loh saudara. Dan dia itu bukan cuman spesial, bukan cuman secara genetik kromosom 7 dihapus ya, tetapi juga pernah mengalami otak rusak. Kok anakmu bisa sesopan ini ya, kok bisa sebersih ini ya, kok bisa dibawa pergi-pergi seperti biasa, dia bisa duduk, dia bisa bergaul, kenapa tidak teriak-teriak? Kenapa aku punya kok nggak bisa ya? Jawabanku adalah begini saudara. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik untuk mendidiknya? Untuk membentuk karakternya? Untuk melatihnya? Atau Mbakkah yang menjaga dia dan memberikan semua yang dia mau? Mbakkah yang mengurus dia dan tidak pernah diajarkan kebersihan mandiri dan diizinkan untuk teriak-teriak? Saudara, jikalau saudara belum melakukan bagian saudara, oke, tidak apa-apa. Yang berlalu sudah berlalu, karena mungkin saudara tidak tahu caranya gimana. Tetapi mulai hari ini, biarlah terjadi perubahan. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Mulai hari ini saudara. Sebab semakin engkau menunda, semakin engkau akan menderita. Semakin engkau menunda, semakin anak ini akan menderita. Sudah saatnya kita melakukan bagian kita dengan ketekunan. Saudara, tahu tidak? Sewaktu engkau melayani anak ini, engkau sedang melayani Kristus. Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling dianggap remeh ini. Siapakah yang paling dianggap remeh ini? Anak-anak spesial. Kamu telah melakukannya untuk aku. Orang tua anak spesial, tahukah adalah suatu kehormatan bagi kita. Diberi kesempatan setiap hari, setiap jam, 24 jam sehari melayani Tuhan. Sewaktu kita melakukan yang terbaik buat anak spesial kita. Now you know why I say mereka bukan beban, tetapi mereka adalah berkat. Itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kepadamu sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 tadi adalah ketahuilah dengan pasti bahwa Tuhanlah, bukan dari manusia. Oke. Dari Tuhanlah kamu akan menerima upah sesungguhnya. Sebab Kristus adalah Tuhan. Because God, Sedang kamu layani. Oke. the Lord you have served. Dalam lagi. Apa yang bisa saudara lakukan? What is the 3 must? Yang Come on, let's continue with this, with the 3 must. Protect them. The third one is to protect them. To protect them from this world, from this wicked world. Protect them. We give them the best. Give them the best. Not gadget, but God's word. Come on. 6. Didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ajarilah mereka, ini bukan cuman aja untuk anak spesial, tetapi untuk anak normal juga. Ajarilah mereka untuk hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat.
saya ajar anak saya berdoa. Anak saya tidak tahu baca dulu. Dikasih textbook, baca tidak tahu. Saya suruh, sini Joel, berdoa ya. Tiap kali sebelum kamu makan, kamu minta hikmat Tuhan. Oke? Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau kekurangan hikmat, engkau minta dan Dia akan memberikan kepadamu. Betul? Tetapi kita tidak tahu meminta hikmat. 6 bulan setelah anak saya doa terus minta hikmat, dia tahu baca Alkitab dan dia bisa menghafal ayat-ayat Alkitab, dan Alkitab yang dia baca bukan NIV tetapi King James Version and New King James Version yang bahasa Inggrisnya ini tingkatnya beda lagi. Anak saya bisa hafal Mazmur 23, Mazmur 121, semua dia bisa hafal. Apa yang bisa engkau ajari mereka? Ajarilah mereka takut akan Tuhan. Yaitu apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan seperti sama dengan kita lihat orang manusia kita takut, kita lihat harimau kita takut, kita lihat setan takut. Bukan. Apa sih takut akan Tuhan? Ya sesuai dengan firman Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu membenci semua kesombongan. Ajarilah mereka membenci kesombongan, arogansi dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ajarilah mereka membenci arogansi, membenci mulut penuh tipu muslihat. Sebab firman Tuhan menjanjikan orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Saudara, anak saudara pasti akan dijaga Tuhan, tidak akan berkekurangan biarpun special child. Percayalah. Even though they're special child. Ajarilah mereka berdoa. Teach them to Doa anakku pray. sangat sederhana. 2, minta Tuhan beri aku hikmat. Oke? a Hikmat. simple prayer just to gain wisdom. Ask for wisdom. Mengalahkan orang terpintar di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Ayo. Biar A aku simple prayer. semua makin dengar nggak tidur soalnya kameranya semua kan Amin. off. Aku kan nggak tidur. Amin. Amin, Pastor, amin. Amin, terima kasih. Gitu Amin. dong, aku baru Berarti semangat amin. dong. Kalau enggak aku pikir aku sendiri Betul, yang Pastor. ini. Oke, apalagi yang bisa saudara minta? Aku Okay, ajarin. what else can you Minta Tuhan ask God senantiasa from menjaga God? hatiku, biar hatiku selalu takut akan Tuhan. Cuman itu saudara, keep it simple. You will be happier. This is applicable. Mau itu anak spesial, anak normal, orang tua, applicable to all. Ada yang berkata kepadaku, pastor, aku sudah ajarkan kepada anakku yang spesialku ini loh. Udah diajarin, udah dikasih dengar firman, udah dikasih dengar lagu, semua udah aku ajarin. Tapi nggak mau denger dia. Gimana ya solusinya apa ya? Jawabanku adalah begini. Apakah engkau sebagai orang tua sudah hidup benar, sudah hidup kudus, sudah takut akan Tuhan? Jikalau tidak, bagaimana engkau bisa mengajarkan kepada anakmu apa yang engkau tidak miliki? Bagaimana engkau bisa memberikan sesuatu kepada anakmu yang engkau tidak miliki? Sebab pelajaran mereka yang paling efektif adalah pada saat mereka melihat perilaku kita, terutama di rumah. Bukan di gereja ya. Kalau di gereja pasti semua kelihatannya kudus. Makanya malam kudus. Ini nanti udah mau Natalan kan, semua bisa nyanyi kan, nyanyi pinter. Oke. Tetapi yang anak-anak pelajari adalah perilaku kita di rumah, bukan dari omongan kita doang. Oke. Ayo kita lanjut ya. 3 hal yang harus engkau lakukan. Sudah dibahas. Sekarang kita mau masuk 3 hal yang tolong jangan engkau lakukan. 3 I want things to that you teach you shouldn't the do. 3 things that you don't have. First one? Please do not do this. Don't Don't pity them. pity them. Rasa kasihan yang berkelebihan itu Feel memanjakan pity Over too pity much for to them them, it will spoil truly them and spoil feel them, like they're makes them useless.
paralyzed. I have a lot of parents Ini rasa kasihan yang berkelebihan. Piti yang sering membuat anak over spesial tidak over pity to your children makes them not even grow because the parents is over pitying them. Jadi nggak disuruhin So, nggak disuruh apa-apa ya. Contoh, for jika example, mereka harus menjaga berat badan mereka, if they have to take care of their weight, their body weight, you have to force them. harus olahraga demi If they have to do some sport for their good health, you have to force them. kasihan sekarang Don't pity them. Don't pity them now. And later, they will have more sickness. kalau memang mereka harus diet, mereka If they have to do diet, they have to diet. They have to discipline themselves. It's for their own benefit. Because if they're not discipline themselves, it's difficult in the future. How do they grow up when they grow up? Contoh apa lagi yang lain? What is another example? Apa yang bisa mereka lakukan sesuai What they can do kemampuan mereka based on their ability. harus sanggup melakukan They have to be able to do it themselves. kalau contoh bisa For example, if they can eat by themselves, if they can take a shower themselves, they have to take a shower themselves. To wear their clothes by themselves, harus lakukan they have to do it by themselves. Oke. This is what we call discipline. Ini setidaknya mereka bisa This is menjaga tubuh mereka sendiri. this is how they can be disciplined themselves and to take care of their own bodies. Because if everything we have to do it for them and we pity them, and what we do is we make them paralyzed. Oke. Ayo kita bahas lagi. Okay, let's yang pertama, continue further. jangan terlalu over kesian, oke? Don't be over pity to them. Biarkan mereka melakukan, mengizinkan You have to let them do themselves. Oke. Allow them to do it themselves. The second thing, Don't use them. don't use them. What I mean by this, don't use them. Mengeksploitasi mereka. Do not exploit them. Apa sih maksudku? Saya kasih contoh. What does it mean? Ada orang tua yang There are memanfaatkan parents that exploit. anak spesial Some parents exploit their special children minta-minta atau to beg outside the street or maybe to sell something. sekali dan dua kali orang mungkin One time, twice, lihat people may buy from them because people see them, the children. They feel pity. mereka memberi dengan So people belas kasihan. buy the things that they sell because of their pity. The motivation is pity to the children. Jangka panjang ya. Orang But ini tidak let's akan think for the terus long-term beli karena perspective. belas kasihan. People will not Jangan merusak continue buying from them because of the pity. atau kekayaan Don't destroy for these children with the empty hope. mereka yang mampu bekerja bisa kerja di The one, these special children that have ability to work with consistency, panjang they can get salary for a long-term ketenaran. plan, not only for Ya, fame semata-mata sekali dua kali habis itu pudar. or not just a one-shot thing and finish. It's not one-time showmanship. It's about long-term ownership. Remember this, Orang tua brother and harus sister. hati-hati. Parents must be more careful. Desperate. Don't be overly desperate Semua kesempatan yang ditawarkan, yang disodorkan. and take all the opportunity that's offered by the world. Anak You are spesial. afraid because maybe you don't get another second chance for your special children. But then you abandon their feelings for their future also. Jangan sampai engkau mengakibatkan mereka merasa lebih tertolak lagi. Don't let them feel lagi uh, di masa depan. don't let them
feel outcasted even more. For example, in the future, no one will buy again from them. I have counseled a lot of special kids, 20 and above. A lot of them fall into this category. They get depressed. And the cause, the root of this, because people use them, people exploit them. They give them an empty hope, a false hope. Mampu Well, meraih. actually, this hope is something that they can achieve. Ada juga pelayanan yang memakai nama There is Tuhan. also a ministry that use the name of God and exploit the special children need, the children with special needs, to receive money or gain benefit or gain self-fame. Never do this thing, because at the end, these children will be suffering. For 28 years, I've seen a lot of failure in ministry, or maybe even in a personal, a person who do this. Be careful. The Word of God teach us this from Psalm 82, verse 3. Tegakkan hak Defend the orang weak and the fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. dan yang miskin. Lepaskan mereka dari tangan orang jahat. Lihat saudara, Tuhan meminta kita untuk Look, membela brother mereka. and sister, God told us to defend them, not to exploit them. God knows that there is a tendency of the people who have more strength to exploit the weak. Dengan So cara God told specifically for us to protect the weak, not the opposite, exploiting them. Be careful, brother and sister. Do not fall into this category. bayangkan saudara, Tuhan Imagine, God said di Matius pasal 25 ayat 4. in Matthew chapter 25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu the king will lakukan reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Brother and sister, the word of God is sharper than a double-edged sword. Jikalau engkau melakukan yang murni If you kepada do anak it spesial purely to the children with special needs, you will be blessed. But engkau melakukan imagine if you do it murni, something that is unpure. akan terjadi kepada Imagine what will happen to you one day when you exploit God Himself. I served God for 18 years, anak-anak given thousands children, widow. I never asked for money, never I asked for or make proposal or make newsletter, share in here and there, but on the opposite, a lot of people that is joining the ministry do this. At the end, their ministry destroyed. And at the end, a lot of victims. The victims is children with a special needs. They are abandoned. They are rejected. They are rejected all over again, once again. The word of God said from Proverbs 14:31, whoever oppresses the poor shows contempt for their maker, but whoever is kind to the needy honors God. The evil people will be destroyed because of their own doings, but the righteous will get protection and hope because of their sincerity until their time has come. Whatever you do for the children with the special needs, you have to do it with a sincerity, without any motivation, zero profit. If not, God will come for you because you have touched
his own eye. Banyak sekali kejadian di rumah tangga sewaktu keluarga istri melahirkan anak spesial. A lot of Salah things satu happen in the household when wife give birth to the children with a special need. A lot of parents cannot accept it. Sometimes husband, sometimes wife, and they choose to destroy, to left, to abandon the kids, and also their partner. They run away from the truth, from the reality. Kau pernah memikirkan hal seperti itu? If you ever thought of this, if you ever think of it, or someone that you know think of this, I'm begging you, I request you guys, you all, please tell them, never do it, because you are about to meet face to face with God. Sebab engkau sedang mengejek Because you are actually, pencipta anak spesial. you are actually, Apa sih? Yang ketiga, you must not do. what is the other thing you must not do? Tidak boleh dilakukan. Do Jangan not follow the norm of the world. Do not follow the norm of the world. Mereka spesial di mata Tuhan. They Jangan are special in God's eye. mengikuti Do standar not force them to follow the standard of the world. For example, spesial. some Mereka parents tidak cannot sanggup accept the children with special needs, Mereka merasa malu. Apalagi They sewaktu feel dibanding shame. dengan anak teman and when they are compared with their friends' children, they are ashamed. They cannot accept it. Brother and sister, cara dunia we bukan cannot follow the norm of the world. Cannot follow jangan the norm of the world doesn't necessarily mean you are failed. Never measure them with the standard of this world. They are special. They are They are different. different. My question is this: Can we My question is this: there is differences? Bisa can we nggak celebrate differences? ragam? Can we accept differences? Perbedaan. Can we accept there is a difference? Harus begini, harus And begitu. don't be stubborn. They have to be this. They have to be that according to this world view. We learn to say it's Can we learn to say okay it's okay? to have it. Can we learn to say it's okay not to have it? It's okay not to have it. Oke, anak saya Okay. My children, seperti ini. I Kamu teach nanti him like Sewaktu this. udah besar, Later, kamu when tidak you akan are menikah. growing up, you will not get married. Kamu juga And tidak akan punya pacar seperti orang Maybe lain. you will not have a girlfriend like other people Seperti ini. from the very young age. Kamu akan seumur hidup bersama dengan papa mama. All your life, Papa you will mama be with me, orang-orang yang with sangat my tulus. mom and dad. Mom and dad loves you. Mom and dad respect you. Didik dia seperti ini dari dia And I kecil. teach Sekecil apa? him Sekecil usia 3 tahun. since how old? Teman melihat Since 3 years kamu old. ganas ya. A lot of people see me, saw me as like, Anak kecil how ini come you teach him like that? How come you tell him not gonna get married? bisa How come you tell him will not get a girlfriend? Oh, he can get a girlfriend actually. saya tetap He can get married. prinsip saya untuk But I hold my mengajarkan, principle. dan membentuk I dia. will teach Apa yang him terjadi? to shape him. Hari And ini what happened saya sudah is besar, today sudah my puber, son already dan grown up, teman saya juga already hit umur sudah puberty, besar. Hari and ini my friends' children berhenti. at the same age, Kenapa aku nggak and punya their pacar? problems Stres, depresi. stop at Kenapa aku one jatuh point. cinta sama orang ini nggak mau sama aku. Cannot have a Stres, girlfriend or boyfriend and get depressed. They get stressed. depresi. They get Sama. stressed and Mau depressed. pria, mau itu Same, wanita. men or women. Barusan mereka And datang now cari saya. Gimana ya they caranya come to me biar and anak ask saya me, how terus memikir how mereka pacar. how can I teach my children so they don't have to constantly have a girlfriend or boyfriend? Tetapi setiap kali They mereka jatuh constantly think cinta kepada seseorang, everyone has a relationship, also I have to be in a relationship. Can you imagine? Fall in jatuh love cinta, and then rejected. jatuh. Fall in love and rejected. And rejected. Bagaimana mereka bisa How they hidup can
live, how they can live happily. Buat saudara-saudara yang punya For anak those spesial of you masih who kecil, have children with special needs at a very young age, you have to face them with reality. You have to teach them what is right. masa depan mereka, So mereka later in the future, they will not suffering. sudah memiliki anak But for spesial those who have children with special needs in a more mature age, it's okay. sekarang minta You can learn from now. You can ask God from now to restore their heart, to guard their feelings. Ask God to start to wake them up. So you have Okay. learned the 3 must and the 3 must You not. have learned the 3 must and the 3 must not. Last time, Setelah engkau melakukan what semua will happen when you have done your part above? Know who they are, know who they are not. Do your best. And number 3, let God do the rest. Pasal 16 ayat 3. Proverbs 16, verse 3. Semuanya. Show them. What do you do? Lihatkanlah pekerjaanmu, Show your work to God. serahkan dan Surrender. percayakan sepenuhnya And kepadanya. trust whole to Serahkan Him. anakmu kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudara? Give your Sewaktu engkau melakukan children to hal God. ini, What will Tuhan happen sendiri when yang you akan do membuat this? pikiranmu God menjadi sesuai dengan will make your mind same to according to His plan, didirikan dan berhasil. and therefore your plan will be successful. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Percaya sepenuhnya Surrender. kepada If you Dia. trust God Tuhan sendiri wholly, akan merubahmu loh, merubah God caramu, will change merubah cara the way you think, dan the way you jika feel. caramu berpikir, And if the way you think, the way you feel, or according to the pasti God's plan, God's will, Tuhan therefore your plan will be successful because God never fail. tidak His plan never fail. Dia pasti akan God promised He will protect your children with a special needs. fight buat He will mereka provide spesial. for them. Saudara, engkau akan melihat kasih Brother, karunia Tuhan sister, you will selalu see the menyertai grace and goodness of God will follow them. mereka lah. Kita Because through them Jadi we are changed. So Jangan never be pernah afraid. Don't be afraid. Never be worried. kecewa. Don't discourage or Know who they are. remember the 3 keys of victory. What must you do? Know who they are not. Do your best. Make sure you terapkan di dalam kehidupan. Make sure you apply this in your life. Let The third God one, do. let God do the rest. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. Saudara ya. I will pray for you all. Ayo sama-sama kita berdoa. Let us all unite our hearts and pray. Hari ini engkau If today firman ini you listen to the word of God berkata, iya Tuhan, mulai hari and you ini, said to yourself, mulai hari starting today, God, mau I want, God, I want to do my best, let God do the rest. and let God do the rest. Berada taruh Enough wherever they are. sebagai Just place your heart in your chest. Tuhan, It's a sign. setiap tangan yang God, ditaruh you see kepada mereka sebagai every hand that is put on the ya chest Tuhan, ini as a anak-anakmu, sign. anak This is your children, God. This is your children, God. Heal them, God. Bless them. Strengthen their heart, Lord, so they know they are not alone. mendidik, menjaga, membesarkan anak spesial mereka. To teach, to grow their children with a special needs. You are not alone. Learn to involve God, and you will see the goodness of God will happen one by one in your life. Learn to cooperate with God. Learn to work with God. His plan will be successful. Your plan will be successful. Oh God, let you provide them. Provide for them. Financially, provide them.
Yeah, oh God, strengthen them so they will be, they can work together with you in their life. They will not go shaking. Thank God, thank God, thank God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, host. Thank you. Over to you. Amen. Wow. Thank you so much, Pastor Judith. Thank you, Pastor Judy. By the word. So blessed by the word. I think malam ini kami sungguh diberkati. I think tonight we are so blessed, Parents here, bukan hanya especially parents here. kids, tapi kami juga We are memiliki anak-anak formal. have special needs kids. Banyak sekali bahwa We learn a lot. anak-anak kami adalah milik Tuhan. Truly, our I kids. think kita masih ada sedikit waktu untuk So we have a little time for Q&A. Is it okay, Pastor Judy? If one of you want to ask questions, you can actually write on the chat, or you can direct message to the host or co-host up here. We can read your question. Maybe to start this question like this. Bagaimana, apa yang harus dilakukan pada saat What do we kondisi have to do? ini sudah mempengaruhi pernikahan? What to do if the special needs kids already affecting the marriage life? Maybe because they have a different sleeping time, they have a different activity, and sometimes in the family we have to work, mother have to take care of children, but maybe the time has been reversed. What do we have to do? Masih di mute, Pastor. Pastor, you are still unmuted. Okay. Beneran ini adalah suatu hal yang Truly, sangat tidak gampang. this is something that is not easy. This is actually something very difficult. But you have to remember, Jikalau if God is Tuhan yang in it, if God is the one who give it, God will enable you. where His grace cannot keep you. Jikalau Tuhan izinkan, If God allows it, ada jalan keluarnya. there must be a way out. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ini loh Because our God is a good God. This is the thing that we have to remember. For example, I have children with special needs, di Singapura. left alone in Singapore. Tidak I have no money, no family, no relatives, Oke. abandoned, Pendidikan tidak ada. no education, nobody. Anak saya 3 tahun. So when my son is 3 years old, I Saya was forced to leave home. Me and my special son were forced have to find a new place to stay. My son, before 2 minggu. 1 month, Minggu ketiga, in 1 month, dia mulai 2 weeks, he got sick. dia sakit lagi. The second week, the third week getting better, the fourth week getting sick again. Very difficult. In Singapore, doctor, psychiatrist, occupational therapy is very expensive. And at the time, I have to work as a security guard. I don't have enough salary. I have no one. Dan bukan cuman itu. And not Sewaktu only that, saya usia 2 tahun, dokter when bilang my son is 2 years old, the doctor said he need to do surgery. dan dokter suruh saya sediakan uang sebanyak $100 US, 800 And the doctor said I need to prepare $100 US. I don't have anything. I don't have anything, I have no solution. and I have no solution. Apa yang aku lakukan? What I have to do? Tetap taat kepada Tuhan. I keep Tetap bertekun. to be faithful to God. Tetap press on. I keep press in and I keep press on.
One day at a time. One day at a time. One day at a time. Can get by today is more than enough. If you can get more than enough. Just one day at a time. Just one day at a time. And very soon. You do your best in that one day. Lakukan yang terbaik untuk hari itu. Whatever it is. Whatever it is. Very soon. One day become 1 week. 1 week become 1 month. 1 month will become 1 year. 1 year become 10 years. And the 10 years, you look back and you realize you have get out from the problem. So, saudara-saudari, Brothers and sisters, percaya kepada Tuhan. keep trusting God. Bertekun lakukan bagianmu yang terbaik. Do the best. Do your part. God will not test you beyond what you can God bear. will not test you beyond what you can bear. He will not give you something. He will not give you something that is too difficult so it reaches the breaking point. Itu yang harus engkau pegang. Semoga jawaban ini So hopefully this answer give a benefit, can be beneficial. Amen. At a time. Amen. Amen. Oke. Maybe kalau ada yang masih mau bertanya, boleh langsung DM ke saya ya. Oke. Right. Now, sekarang saya punya pertanyaan lagi, Pastor. You I said, have another question, Pastor. right? Tadi Pastor Judith bilang accept. Pastor Judith said to accept. Kita menerima. Berarti kita So when we accept, that means we have faith or we don't have faith. Bilang bahwa ini anak ini sehat, anak ini sehat, anak Should ini we say by faith this kid is healthy, this kid is not special need children, or do we just keep like by faith we say this children has healed, or are we just surrender to the condition? very good question. Okay, ya. Very good question. Saya ya. Okay, Saya my son, waktu dia usia 6 tahun, when he's 6 years old, heal her heart completely. Okay. God healed his heart completely. Berlubang, bocor So tiga. his heart was Jadi, got 3 holes. saya doa dan saya doa dan saya So I pray and I pray day and night. waktu dia usia 6 tahun. And when he's 6 years old, God completely healed him miraculously. When I brought him to the doctor, what did you do? Doctor said, and the doctor faked out the report. The cardiologist. So he pulled out the old ECG and the new ECG and he compared them. This is what the miracles happen. This is impossible to see your children. The heart has 3 holes, and now they completely healed. When he compared, doctor said, this is impossible beyond what you can imagine because it's completely different from the past. This is now there's nothing can there's a seems like a hand that is take out the old heart and give a new heart. It's totally different heart. Who can make miracles but God alone? Amen, amen. Jehovah Rapha. And is there any amen? Amen? Is there any amen? Sewaktu aku mendapatkan mukjizat seperti ini, When I received these miracles, mengucap syukur, not that I said only thank you, and I said this, God, if you and can, I become greedy. you And then must heal the I brain. start saying, if you can heal the heart, you must heal the brain. Tuhan, you bisa Not I said thank you, but I become greedy. Oh, you can change the heart, you must change the brain. Is it true? The same God can fix the heart, can fix the brain, right? Does it make sense? It makes sense, right? Let me tell you, I pray really hard. I went to all the seminars about healing that I can go to.
Trust me when I said that. When I do it really hard, can you imagine? I was so desperate, a desperate single parent. How desperate it can be. You want to know how many times I pray? You want to know how many times I pray? 200 times. One day I can pray 200 times. I can pray 300 times every day. Sini. Let's Joel, come here. By his stripe we are healed. Sini, by your stripe you're healed. Semua yang bisa aku lakukan. Mau What I can do, I'll do. mau itu Laying hands or anointing oil. I give everything. I have did everything. I bring him here. I bring him there. When he reached 7 years old, dan and then aku tahu kalau aku masuk I know di sekolah anak spesial, when I enter him into the school with the children of special needs, it's a one-way ticket. So as far as a good mother, he cannot go for the special gift because she has to be healed. yes or no? Am I right? Yes or no? To be healed. So, He has to be healed. yes, So, as a faithful mother, so as a faithful mother, a lot of faith, faithful, a lot of faith. My child will be healed. in the normal school. I put her in a normal school. You want to know what happened? You want to know what happened? She's depressed. She is depressed. Depression hit her. Depression hit her. Tiap hari dia nangis. Every day, Duduk di she sekolah cry, dan memukul dirinya sendiri. sat the corner of his school, and she pull out her hair. She Dan dia akan teriak-teriak. she screamed. Pulang ke rumah dia akan She went home and she screamed. Oh. in the name of faith. In the name of faith, I do a lot of these things, and I force her. 1 year, 1.5 year, I forced her. Sewaktu dia kelas 2, When he's in the 2nd grade, what happened? was She got worse. very sick, very She got very sick, very weak, she's crying all the time. and she's crying all the time. I can tell that And I can tell she hated me. she don't want me to touch her. She don't want me to touch her. And What happened? I went into a depression. I went into depression. Di dalam I depresi, entered depression. I cried all the time. and then God And said, then God said, do you think that she is a burden to you? I said, do you think she is a burden to you? Of course, yes, she is a burden to me. How is that burden to have a child like that? And God is saying, And God is saying, don't look at things from the way the world, don't look at the things from the way the world look at it. kingdom perspective. Look at it from the kingdom perspective. You see, human have eyes, a beautiful eyes, a great brain, but they use my creation and they sin against me. And he said, what makes you think the world call them special child? And what makes you think the world called them special child? Because they are special in my sight. And God asked me, And God asked me, if ini yang aku berikan kepadamu, yang menurut mata dunia Hmm. tidak baik. But according to what said, it's not good, but I, the Lord, who gave you, because I deem is good. because I deem is good. Are you willing to be a caregiver? Are you willing to be a caregiver? I paused for a moment I paused for a moment and I said, and I said, okay, God. since then, doaku And since then, my prayer changed. longer, I pray that God, you must heal her. You must No heal longer, her. You must heal her. no longer I prayed, you must heal, you must heal. But my prayer is very simple. Be it unto me. Be it unto her, me, be it unto her, according to your will. according to your will. Jikalau ketaatanku di dalam Tuhan If termasuk aku my harus obedience to God, I have to anakku ini deny myself I'm willing so that my kids can
I'm willing to do it. I am willing to do it. Are you willing? That's my question. Because if you are willing, you will start see. I said sorry to Joel. Joel, I'm sorry. Mama, sorry. All this time, I thought I love you. I thought I can accept you or who you are. But inside my heart, I never truly accept you the way you are. Brother and sister, if you truly can accept them the way they are, do you still need to pray for their healing? Do you will even give up the right for them to be like a normal child in order for you to totally accept them? Because without your acceptance, they cannot be healed mentally. Which one? You wouldn't to be healed, or you want them to heal physically because of your desire? It's okay. Through the pure love is when they heal spiritually. Do you understand what I'm saying? How foolish human always asking for healing, and name it all by faith, because of faith. You have to understand who created them. If they are created special child, why you are stubbornly come back? Who is the creator? If all the sickness of the Nggak ada loh special child. Di rumah sakit ya nggak ada orang loh. Kristen itu bisa hidup 500 tahun loh, nggak mati-mati loh. Hello? Do we really believe in God, or we make God the genie in our bottle and the miracle worker alone? Do we really want to submit to the will of God, or God is just someone that can give us what we want? Friends, this is what you need to choose. Pilihan ada di tanganmu. I hope this answer bermanfaat. Thank you. Thank you so much, Pastor Judith. Wow. Jadi ya, I truly believe malam hari ini kita semua sungguh diberkati ya, sungguh diberkati. Saya rasa betul-betul kayaknya PR kita malam hari ini betul-betul adalah to really submit to the will of God dan boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang matanya Tuhan. Ya, so blessed, Pastor Judith. Thank you so much for your time. Sungguh kami diberkati di sini sampai speechless saya juga dengarnya, kayak aduh Tuhan, betul-betul Engkau luar biasa gitu Tuhan, luar biasa, dan kami mau betul-betul untuk bisa taat sama Tuhan ya. Yuk teman-teman di sini, mari kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Kita akan berdoa. We're gonna close tonight meeting. We're gonna pray, and after that we're gonna take photos. Let's pray. Let's pray together. Father in heaven, thank you so much. Thank you, Lord. There's nothing ever missed, nothing is ever wrong from what you planned. The children you have entrusted us. It's not a mistake. It's actually a privilege, God. God, you help me. You help me so we can take a part. With these children, Tuhan, Kau yang tolong kami, Tuhan. You help us, Lord. If you allow these children to be come into our life,
Enable us, Lord. Forgive us, Lord. If all this time this is a mistake, we feel that this is a why this God. This moment we ask you for forgiveness, Kami Tuhan dengan penuh sukacita. and we want to accept our children gladly and accept them as a blessing from you, God. As a community Tuhan. And as community, Lord, help us, Lord, so we can be a support system to the parents that go through this season. We can understand, we can support them, we can walk with them, help them, God. Thank you, Jesus. Teach us, Lord. Help us, God, so we can see from your perspective. Tuhan untuk sepenuhnya taat kepada Engkau. We want to follow you. We want to be faithful with you. Thank you. Thank you. Thank you for Pastor Judy who already blessed us with the word of God, with her testimony. Bless them, bless her wherever they are, and use her even more. Pemulihan terjadi Tuhan dalam There will be a lot of healing happen, Lord Jesus. anak-anak yang ditolong. A lot of children will get help, Melihat Tuhan kasih-Mu and Tuhan. Anak-anak people can see the glory of God. Children with special needs, they can understand that they are special in your eyes. Bless Pastor Julia, Pastor Jason. Bless their business. Untuk Olive Vine, for Olive Vine, use this business to bless more children. Thank you, Lord. I want to be grateful. Thank you for Chiren. Thank you for her presence in society. And continue to bless what she did, what she does, Lord. So you open the opportunity, and these children will get more help. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for a wonderful night. And we're going to take a rest, Lord Jesus, and protect us. Thank you for everyone who's here. Whatever kesehatanmu akan selalu dilindungi oleh your Tuhan. health will be protected by God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kita akan foto sebentar, mungkin bisa You want to take photos? You can open your camera. There's Marisa. On your cue ya, Mer ya. On your cue, Mer. Ready? Wait for everybody to open their camera. Please open your camera. 1, 2, 3. Smile, people. 1, 2, 3. The next page. Smile, people. 1, 2, 3. Smile, people. 1, 2, 3. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you, Pastor Thank you, Michelle. Pastor Judith. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, Thank you, bye-bye. Tuhan. Thank you, everyone.